labisna yawman aw ba'da yawm. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghmunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rawahul Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berkatalah salah seorang dari mereka, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi, maknanya di gua? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi atau di gua ini sehari atau setengah hari. Padahal mereka telah ditidurkan oleh Allah di gua itu. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'an. Sesungguhnya mereka telah tinggal di dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang selalu memperdaya kebanyakan manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang pendek ini saya sampaikan tentang relativitas waktu. Pada pengajian sebelumnya kita sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan waktu itu, ma min yaumin yanshaqqu fajruhu illa wa yunadi, ya bana adam ana khalqun jadidun wa ala amalika syahidun faqtanim minni fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Tidaklah terbit fajar pada suatu hari melainkan ia berseru, hai anak cucu Adam, aku adalah waktu, aku ciptaan baru, aku menyaksikan semua perbuatanmu, maka gunakanlah aku, karena aku tidak akan kembali lagi hingga yaumul qiyamah. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, ternyata waktu yang dibentangkan oleh Allah kepada kita, ada waktu yang utama, ada waktu yang tidak utama. Ada tempat yang afdol, ada tempat yang tidak afdol. Tempat waktu yang utama ketika kita melaksanakan solat yang kita lakukan tepat pada waktunya, itu adalah waktu utama. Tempat yang mulia atau tempat yang afdol dibandingkan tempat-tempat lain, seperti solat kita 2 rakaat di Masjidil Haram, berbeda nilainya dengan solat kita di tempat lain. Itu tempat-tempat yang dimuliakan Allah. Ternyata waktu yang dibentangkan oleh Allah di dunia berbeda dengan waktu di akhirat kelak. Ini Allah gambarkan ketika Allah tidurkanlah pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah dalam memelihara keimanan ketakwaannya. Relativitas waktu itu amat jauh berbeda. Jamaah zuhur, sewaktu kita belum ada, atau alam malakut, alam para malaikat, artinya kita tidak ada, alam ad-dahri. Kemudian berada dalam alam rohim. Alam rohim waktunya 9 bulan 10 hari. Lalu Allah berikan lebih panjang lagi, hiduplah kita di dunia, maka Allah berikan waktunya lebih kurang 60 hingga 70 tahun kata Rasulullah. Sering kita dengar hadisnya, a'mar ummati bainas sittina ila sab'ina wa aqalluhum may yajuzu zalik. Umur umatku berkisar antara rentang waktu 60 hingga 70 tahun. Ada sedikit di antara mereka yang melampauinya. Artinya tidak sampai 1000 tahun kita hidup di dunia. Tapi ada lagi alam yang lebih lama yang akan kita tempati, ya, di perjalanan ruh itu, yaitu alam barzah, alam perpindahan di dunia menjelang yaumul akhir. Kapan lamanya? Dari kematian kita sampai nanti hari kiamat. Tapi ada lagi alam yang lebih lama pula dari alam barzah, yaitu alam yaumul akhir, alam yaumul hisab. Oleh sebab itu, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, relativitas waktu ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang dari pemuda gua yang beriman dan bertakwa itu bertanya, berapa lama kamu tinggal di gua ini atau di bumi ini? Salah seorang di antara mereka menjawab, qalu
labithna yauman au ba'da yaumin. Aku tinggal hanya setengah hari atau satu hari. Padahal mereka sudah ditidurkan oleh Allah selama 300 tambah 9 tahun. Qalu walabithu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'an. Mereka sudah ditidurkan dalam gua itu selama 300 tahun tambah 9 tahun. Kenapa disebutkan betul 300 tahun tambah 9 tahun? 300 tahun itu adalah perhitungan Masehi atau Miladiah ketika pemuda waktu itu. Lalu ditambah 9 tahun. Kenapa ditambah 9 tahun? Itu perhitungan Qamariyah. Jadi perbedaan antara perhitungan Syamsiah dengan Qamariyah 11 hari. Ibu bapak, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, lalu 11 hari 300 kali 11 hari. Jumlahnya 3.300 hari. 3.300 hari, 1 tahun itu 365 hari. 3.300 hari berarti lebih kurang 9 tahun. Sementara mereka merasakan hanya setengah hari, Pak, atau 1 hari. Itulah relativitas waktu yang diciptakan Allah. Allah gambarkan nanti di yaumul akhir. Oleh sebab itu, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, begitu pula perjalanan malaikat. Perjalanan malaikat, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah atau alfa sanatin. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun perhitung manusia, Pak. 1 hari perjalanan malaikat Jibril itu 50.000 tahun perjalanan manusia. Bahkan dalam ayat lain juga, yudabbirul amru minas sama'i ilal ardi thumma ya'rudu ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'uddun. Allah turunkan malaikat-malaikat dari aras ke bumi, kemudian dicatatlah seluruh amal kebaikan dan amal kejelekan, dilaporkan kembali kepada Allah yang Maha Gaib oleh malaikat itu. 1 hari perhitungan Allah 1000 tahun perhitungan manusia. Begitu juga bagi Allah tidak ada ruang dan waktu. Allah gambarkan juga, wa ma amruna illa wahidatun kalamhil bil basar. Dan perintah kami hanyalah 1 perkataan, seperti kejapan mata. Kalau Allah berkehendak terhadap sesuatu seperti kejapan mata. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakan itu kalamhin bil basar, seperti kejapan mata. Inilah agaknya orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual dengan menggunakan ayat ini. Ilmu yang mereka miliki, mereka yakini dari Allah. Ini kekuatan saya datang seperti kejapan mata. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, ternyata dari waktu-waktu yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mulia itu, maka ambillah sedikit pembelajaran. Orang-orang yang beriman, mereka memunculkan karakter dirinya. Apa karakter dirinya? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Kenapa sedikit sekali tidur di waktu malam? Wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka di waktu sahur itu, di sepertiga akhir malam itu, mengapa mereka minta ampun kepada Allah. Ternyata itulah waktu yang sampai mi'raj ke atas. Maka diperintahkan kepada kita, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebahagian malam dirikanlah ibadah tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Ibadah di ashari yastaghfirun itu cepat sampai ke aras. Allah yang menetapkan seperti itu. Ambillah waktu-waktu itu. Kemudian jamaah zuhur yang dimuliakan Allah,
Ada waktu-waktu yang diintip oleh orang-orang yang memiliki karakter yang diridhoi oleh Allah. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka menginfakkan harta yang dianugerahkan oleh Allah itu dalam keadaan lapang atau sempit. Jadi ketika kita temukan waktu dalam keadaan lapang atau sempit, itu rahasia Allah di dalamnya. Mampu tidak mereka menginfakkan. Kemudian wa yu'tiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Ketika kita sedang memerlukan, datang orang minta bantu kepada kita. Kita sedang memerlukan ini. Itu rahasia Allah. Mampu tak waktu-waktu yang seperti itu kita juga mengutamakan orang lain? Kalau sudah sampai ke tingkat itu, berarti kita sudah memiliki karakter yang baik, karakter yang mulia. Lalu walladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisa wa idza, kemudian adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, berusaha mereka untuk memitisi jalan-jalan keridhaan Allah dan menjauhi fahisyah. Karena waktu sudah masuk, mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya, waktu luang dan waktu sehat untuk bermunajat kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.